Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kembali lagi dengan saya di mata pelajaran IPS untuk kelas 7 di pertemuan kedua. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menjelaskan konsep ruang dan menjelaskan interaksi antar ruang. Jadi diharapkan kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan ruang itu apa, kemudian interaksi antar ruang itu apa, dan jenisnya apa saja. Kita langsung saja masuk ke materinya. Ini merupakan pengantar untuk kita mendefinisikan ruang itu apa. Nah, manusia yang ada di bumi itu memerlukan ruang untuk kelangsungan hidup. Jadi ini poin penting. Ya, manusia yang ada di bumi itu memerlukan ruang untuk kelangsungan hidup. Manusia tinggal di suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Nah, jadi dari beberapa kalimat ini, dua kalimat ini, itu sudah tergambar. Ruang itu bisa dikatakan sebagai suatu tempat yang ditinggali oleh manusia atau makhluk hidup. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Jadi setiap tempat di bumi itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang pegunungan, ada yang pesisir, kemudian ada yang dataran rendah, ada yang tanahnya subur, ada yang tanahnya gersang, dan lain sebagainya. Serta potensi atau hasil atau sumber daya alam di setiap wilayah di permukaan bumi itu juga berbeda. Kemudian tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Nah, dari sini ini sudah tergambarkan ya, berarti harus ada ruang yang lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah. Nah, ini kita akan bahas nanti di interaksi antar ruangnya ya. Karena itu terjadilah tukar-menukar komoditas atau hasil atau hasil dari wilayah itu antara tempat satu dengan tempat yang lain. Ya, ini ada 4 poin ya. 4 poin yang berkaitan dengan ruang. Yang pertama itu tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Keseluruhan itu disebut sebagai ruang, sebagian yang ditinggali pun itu disebut juga sebagai ruang. Yang kedua, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah maupun teratas ya. Terbawah maupun teratas. Nah, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah maupun teratas yang mempengaruhi permukaan bumi. Maksudnya bagaimana? Jadi kita tinggalkan di permukaan bumi, di atas, di kerak buminya. Lapisan atmosfer terbawah itu ketika kita menggali tanah sampai mendapatkan air, kemudian bahan tambang seperti minyak, batu bara, kemudian logam-logam mulia yang lain seperti emas,
Itu kan dibawa ke permukaan bumi untuk apa? Dimanfaatkan oleh manusia. Itu berarti juga lapisan terbawah tersebut itu merupakan ruang. Karena apa? Karena benda-benda atau sumber dayanya masih kita manfaatkan. Kemudian lapisan teratas berarti dari permukaan bumi menuju ke atas ya, vertikal ke atas. Itu berarti melewati awan dan lain sebagainya. Itu masih kita gunakan untuk apa? Untuk penerbangan, untuk satelit kita. Ada juga International Space Station di atas sana. Nah, karena itu masih dimanfaatkan oleh manusia, maka itu disebut sebagai ruang. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Perairan di permukaan bumi itu maksudnya adalah laut, sungai, dan danau, serta di bawah permukaan bumi itu air tanah yang harus kita gali sampai kedalaman tertentu. Nah, itu kan kita manfaatkan, itu termasuk ruang. Kemudian batas ruang itu diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Jadi selama kita memanfaatkan baik baik yang di atas maupun di bawah, kalau masih kita manfaatkan itu termasuk ke dalam ruang. Kalau sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi, itu berarti batas ruangnya itu sampai di situ. Ya, itu tentang ruang ya. Jadi diingat ya, poin 1, 2, 3, 4 ini itu sudah cukup mendefinisikan atau menjelaskan pengertian dari ruang. Sekarang kita bahas interaksi antar ruang. Ya, interaksi ini maksudnya adalah timbal balik. Jadi tidak perlu bingung lagi ya ketika ada yang bertanya interaksi itu apa? Interaksi itu merupakan hubungan timbal balik. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu atau karakteristik tertentu antara satu wilayah dan wilayah lain. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis dengan wilayah satu dengan yang lain. Nah, karena itu karakteristik itu tadi atau ciri khas yang dihasilkan suatu wilayah itu menciptakan keterkaitan antar ruang atau interaksi di permukaan bumi. Contohnya di Indonesia, karena di Indonesia kan wilayahnya luas, membentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayahnya pun beraneka ragam, ada yang wilayah pegunungan, kemudian wilayah pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, dan hasil bumi ataupun hasil dari wilayah ataupun komoditasnya itu juga berbeda-beda, maka terjadilah interaksi antar ruang. Nah, dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang yang lain. Nah, karena tadi sudah dijelaskan di awal, suatu tempat atau suatu ruang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau penduduk yang mendiami tempat tersebut. Jadi penduduknya harus berinteraksi atau berhubungan dengan wilayah yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, lanjut. Nih, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya. Karena apa? Karena setiap ruang membutuhkan ruang yang lain. Jadi ini gambaran wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Kalau wilayah pesisir tadi, wilayah pesisir itu menghasilkan atau komoditas utamanya adalah ikan laut, sedangkan pegunungan itu identik komoditasnya dengan sayuran, maka kedua tempat ini atau kedua ruang ini saling berinteraksi. Jadi penduduk di wilayah pesisir itu butuh sayuran dari pegunungan, begitu pula sebaliknya, penduduk pegunungan itu butuh ikan dari wilayah pesisir, maka terjadilah interaksi antar ruang. Melalui apa? Melalui aktivitas perdagangan. Jadi saling jual beli mereka. Nah, itu. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi. Jadi tidak hanya barang saja ya, orangnya bisa terjadi melakukan interaksi antar ruang. Misalnya tenaga kerja.
Kemudian kalau barang sudah jelas ya, barang seperti ikan, sayuran, motor, mobil, dan lain sebagainya. Serta untuk sekarang itu adalah informasi dari daerah asal. Apalagi kalau informasi, ini lebih cepat pertukarannya, baik melalui televisi, surat kabar, maupun media sosial. Kemudian menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik. Jadi timbal balik, ada respon dari, misalnya pihak A ini memberikan suatu umpan dan pihak B ini menerimanya. Kemudian terjadilah hubungan timbal balik. Adanya respon dari pihak B ke pihak A, ini baru disebut sebagai interaksi. Pun demikian, misalkan wilayah A dan wilayah B, itu sama saja ya. Timbal balik itu berarti interaksi dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi kontak langsung itu maksudnya adalah bertemu secara fisik. Jadi orangnya bertemu. Ini contohnya, kedua anak kecil ini sedang bermain. Ini merupakan kontak langsung. Sedangkan yang ini bisa kalian lihat, ini sedang video conference ya, melakukan meeting melalui jaringan internet menggunakan video secara langsung. Nah, ini merupakan interaksi tidak langsung karena fisiknya tidak bertemu. Ini bisa diganti dengan membaca berita, menonton televisi, itu sama saja sebagai interaksi secara tidak langsung. Nah, sekarang kita masuk ke jenis interaksi antar ruang. Kalau tadi sudah dijelaskan ya, pengertian interaksi antar ruang, sekarang kita masuk ke jenis interaksi antar ruang. Ada 3. Yang pertama, saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan yang dapat diserahkan. Atau istilahnya complementarity, intervening opportunity, dan transferability. Untuk yang saling melengkapi, ini merupakan interaksi antar ruang yang paling sederhana. Ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas atau hasilnya yang dihasilkan ya. Jadi komoditas itu merupakan suatu barang yang dihasilkan dari suatu wilayah, itu disebut juga sebagai komoditas. Misalnya di wilayah A surplus sayuran. Surplus itu berarti kelebihan. Berarti wilayah A ini penghasil sayuran, sedangkan wilayah B ini penghasil ikan. Makanya kelebihan ikan ya. Nah, surplus ikan. Karena wilayah A ini juga butuh ikan dari wilayah B, dan wilayah B juga butuh sayur dari wilayah A, maka terjadilah interaksi di sini ditujukan dengan tanda panah. Tanda panah hijau dan biru ini. Dan ini fakta di lapangan seperti ini ya, wilayah pegunungan, wilayah pesisir. Jadi orang-orang wilayah pesisir ini butuh sayur, sedangkan wilayah pegunungan juga butuh ikan. Maka terjadilah interaksi di situ. Yaitu merupakan suatu contoh interaksi saling melengkapi. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain misal desa dengan kota. Kalau dari desa itu penghasil misalkan beras ya, karena wilayahnya pertanian, sedangkan di kota itu misalkan penghasil tekstil atau baju. Jadi ada interaksi desa dan kota. Oke, selanjutnya itu ada interaksi antar ruang kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik atau pilihan ya, alternatif pilihan lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Jadi kalau biayanya mahal, itu tidak akan terjadi interaksi antar ruang kalau ada pilihan yang lebih murah. Nah, ini Bapak contohkan wilayah A, ini surplus ikan tetapi minus ikan. Dia butuh ikan berarti, minus ikan.
Ini fokus di sini, butuh ikan. Sedangkan yang di sini butuh sayuran. Wilayah B, surplus ikan. Wilayah C juga sama dengan wilayah B, surplus ikan dan minus sayuran. Dan tadi wilayah A kan butuhnya ikan, wilayah C dan B butuhnya sayuran. Sekarang kita lihat ya, karena wilayah B ini lebih jauh dibanding wilayah C ya, jaraknya ya. Wilayah A ke B ini lebih jauh dibanding A ke C, maka yang potensi interaksinya kuat itu ke wilayah C, dari A ke C maupun C ke A. Kenapa wilayah C ke B tidak terjadi interaksi? Karena sama-sama membutuhkan sayuran. Mereka sudah banyak ikan. Mereka butuhkan adalah sayuran. Makanya B dan C ini harus berinteraksi dengan wilayah A. Ya, harus berinteraksi dengan wilayah A. Kita lihat interaksi yang lebih kuat itu siapa. Maksud interaksi kuat itu potensi interaksi yang jauh lebih tinggi. Karena jarak A ke B ini lebih jauh ya tadi ya, Bapak jelaskan tadi, wilayah A lebih jauh, wilayah A ke B lebih jauh, sedangkan wilayah A ke C itu lebih dekat, maka interaksi yang paling kuat itu terjadi antara wilayah A dan wilayah C. Karena faktor jarak dan biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya transportasinya untuk angkut barangnya itu lebih murah dari A ke C dibanding dari A ke B. Tuh. Apakah bisa terjadi sebaliknya? Misalkan wilayah A ke B ini terjadi interaksi. Bisa saja. Dengan satu kondisi, yaitu jalan dari wilayah A ke C ini rusak parah. Misalkan rusak parah, jalannya berlubang, kemudian jembatannya putus, harus menyeberang sungai. Jadi biaya yang dikeluarkan, walaupun jaraknya lebih dekat, itu jauh lebih mahal. Misalkan A ke C ini 30 km. Jadi sejauh 30 km jalannya rusak, ada jembatan putus. Sedangkan ke wilayah B ini jaraknya memang 2 kali lipat lebih jauh, jadi 60 km, tetapi karena jalannya aspal semua, tidak ada yang rusak, kemudian transportasi mudah didapatkan, maka wilayah A dan wilayah B ini interaksinya lebih kuat dibanding A ke C. Kemudian yang ketiga, keadaan yang dapat diserahkan. Pengangkutan barang atau juga orang itu kan memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi juga harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Ini misalnya berkaitan dengan tenaga kerja. Jadi wilayah A mempunyai tenaga kerja, wilayah B ini membutuhkan tenaga kerja. Kalau wilayah A ini misalkan upah pekerjaannya itu Rp5.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari wilayah B itu Rp4.000, jadi kan rugi 1.000. Nah, jadi karena rugi 1.000 itu tidak akan terjadi interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Namun sebaliknya, ketika wilayah A ini menawarkan upah pekerjanya Rp1.000, untungnya ini 5.000, ini kan masih menyimpan 4.000, maka terjadi interaksi di situ. Tuh. Nah, itu ringkas dalam kalimat ini ya, jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Itu sudah cukup jelas dari penjelasan Bapak barusan. Kemudian yang terakhir, kemudahan transfer dan biaya ini diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarananya yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Berarti kan transportasi dan keadaan jalan itu tadi. Oke, jadi diingat ya, tadi ruang ada 4 poin penting tadi. Itu ruang itu berarti suatu tempat, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang ditinggali oleh manusia dan dimanfaatkan sumber daya alamnya. Itu merupakan suatu ruang. Kemudian yang kedua, interaksi itu berarti hubungan timbal balik. Ada 3 tadi ya, interaksi saling melengkapi, kemudian kesempatan antara, dan yang terakhir adalah keadaan yang dapat diserahkan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya.
Yang dipahami untuk tugas nanti akan saya share di grup WA, dan materi ini nanti juga akan saya kirim. Oke, demikian pembelajaran IPS kita kali ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.